Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang indeks harga. Bahwa yang dimaksud dengan indeks harga adalah catatan sistematis yang berisi tentang persentase kenaikan harga pada periode tertentu. Biasanya dihitung dalam waktu 1 tahun. Saat terjadi kenaikan harga terus-menerus, itulah yang akan kita bahas pada materi pagi ini, yaitu tentang inflasi. Sudah pernah dengar kata-kata inflasi? Belum, sama sekali belum pernah dengar. Sudah tapi tidak tahu artinya. Iya. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Kalau dihitung dalam indeks harga naik terus, itu dikatakan sebagai inflasi. Kenapa harganya naik terus? Biasanya diakibatkan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sekarang anak-anak saya tanya, pernahkah kalian ketika ngelamun, ketika stres, galau, tidak punya uang, terus berangan-angan kok gak udah duit toh yo? Sudah pernah ya? Padahal kalau terjadi hujan uang beneran, yang terjadi apa? Kenaikan harga. Ada yang tahu? Udah duit tenanan, yang terjadi apa? Gak usah mikir jauh-jauh. Kayak semua. Oh iya, gak usah ngomong inflasi sih. Kalau terjadi hujan uang beneran, yang terjadi apa? Semua orang punya uang. Uang jadi tidak ada nilainya. Uang jadi tidak ada harganya. Atau yang lebih ilmiah sedikit, misalnya, Pak, kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk nyaur utang misalnya? Iya. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang terjadi apa? Uang jadi tambah tidak ada nilainya. Contohnya, sekarang para kolangan, para pedagang lek ngarani duit 1 juta, ya toh? Karena apa? Secara nominal besar, tapi secara real kecil. Secara nominal gede 1 juta, tapi nilainya hanya 1.000. Ya itulah yang dikatakan sebagai inflasi. Jenis inflasi ada apa, Pak? Jenis inflasi ada inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan di LKS ada inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang hanya terjadi antara 0 sampai 10%. Kalau kita kemarin menghitung indeks harga ada 1,37, 1,15, 1,92 misalnya. Itu berarti inflasinya kategori apa? Halo, kategori ringan. Karena apa? Kurang dari 10%. Kemudian ada inflasi sedang antara 10 sampai 30%. Ada inflasi berat antara 30 sampai 100. Kemudian ada hiperinflasi di atas 100%. Pada saat terjadi hiperinflasi itu kondisi ekonomi sudah tidak stabil. Krisis ekonomi terjadi di mana banyak tingkat kriminalitas karena harga-harga melambung tinggi. Hal ini terjadi pada tahun 1998. Kan sudah lahir atau belum? Pak Berkah waktu itu sudah kuliah semester akhir. Banyak demo. Harga kertas HVS yang 1 rem itu awalnya 4.000 jadi 24.000, bayangkan. Tidak terjangkau. Itu kita pernah terjadi pada tahun 1998. Kemudian jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Ada demand pull inflation. Inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan. Contohnya, pada saat panen raya
biasanya uang sing dituku apa? Lek bar panen. Baju masuk baju. Hah? Emas, sepeda, motor. Sehingga jangan heran pada saat panen raya biasanya harga sepeda motor naik. Karena apa? Permintaan terhadap sepeda motor meningkat. Kalau tidak panen, harga sepeda motor diturunkan, banyak bonus, banyak cashback pada saat tidak panen. Kemudian inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya, cost push inflation. Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Contohnya, ketika harga cabai mahal, ketika bawang merah mahal, harga nasi goreng pasti ikut mahal. Tetapi ingat anak-anak, bahwa kenaikan satu macam barang saja tidak dikatakan sebagai inflasi. Inflasi bisa terjadi karena apabila terjadi kenaikan harga satu macam barang itu berakibat pada kenaikan harga barang yang lain. Contohnya pada saat terjadi kenaikan harga BBM. Pada saat terjadi kenaikan harga BBM, semua barang ikut naik. Ya Pak ya? Kemudian inflasi berdasarkan asalnya. Ada inflasi yang berasal dari dalam negeri sendiri, ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Pengaruhnya sama menjadikan ketidakstabilan ekonomi di suatu negara. Kemudian menghitung laju inflasi bisa digunakan dengan menggunakan GNP deflator. Rumusnya GNPT dikurang GNPT min 1 dibagi GNPT min 1 dikali 100%. GNPT pada tahun sekarang, GNPT min 1 tahun sebelumnya sama dengan apa indeks harga kemarin ya. Dibagi GNPT min 1 dikali 100. Kalau berdasarkan IHK, indeks harga konsumen, rumusnya adalah IHKT dikurangi IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 kali 100%. IHK adalah indeks harga konsumen. Tetapi anak-anak mengalami kenaikan harga setinggi apapun, mengalami krisis ekonomi sebesar apapun, mengalami krisis ekonomi separah apapun, Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dikatakan sebagai Zamrud khatulistiwa yang memiliki sumber daya alam yang sangat amat berlimpah, sehingga meskipun Indonesia digoncang krisis sebesar apapun, kita tidak pernah kelaparan. Karena apa? Sumber daya alam kita sangat amat kaya. Itulah kenapa Gus Plus menciptakan salah satu syair lagu bahwa bukan lautan, bahwa Indonesia itu bukan lautan, hanya kolam susu, tongkat dan batu jadi tanaman. Dalam falsafah Jawa, Indonesia terkenal dengan negeri gemah ripah loh jinawi, murah kang sarwa tinuku, subur kang sarwa tinandur. Jadi ini seperti itu. Sehingga berbahagialah hidup di Indonesia, karena sebesar apapun krisisnya kita tetap sehat-sehat saja. Dan berbahagialah karena di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Makanya sebesar apapun kaki Pak Barkah melangkah, sejauh apapun Pak Barkah pergi ke Belgia, ke Italia, ke Jepang, ke Eropa, ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura, Pak Barkah akan tetap kembali ke Indonesia. Karena